Apakah? Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian ba'da subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita jadikan oleh Allah istiqomah. Allah telah memilih kita di antara sekian ribu hambanya. Ya, Allah Ta'ala berfirman wa ibadur rahman. Dan orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu dipilih oleh Allah. Ya, cirinya alladzina yamsuna alal ardi haunan. Mereka dalam kehidupannya tidak pernah sombong, rendah hati. Bahkan kalau dicela pun mereka tetap mengatakan kata-kata yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau orang mencela, mencaci, menghina, meremehkan, merendahkan, tetap ada mengatakan dengan kata-kata yang baik, tidak membalas mencela dan mencaci. Karena tatkala itu Nabi mengatakan kalau kamu dicela kemudian balas mencela, kamu sama saja dengan mereka. Jadi tidak ada bedanya antara kita dengan yang mencela. Oleh karena itu biarlah mencela, mereka sedang mengirimkan pahala kepada kita, kita senang ditambah pahala tanpa kita banyak beramal. Ya. Nah ini tentu disadari. Baiklah, hari ini nanti kita akan melanjutkan tentang bab yang menerangkan prinsip dasar agama Islam itu atau PDI yang kita baca ini. Babnya adalah memahami atau pengertian Islam dan tingkatan Islam. Jadi Islam itu tingkatannya apa saja, pengertian Islam itu bagaimana, kalau Islam disebutkan dengan iman, kalau Islam disebutkan dengan Islam begitu saja, hakikat yang harus dimiliki oleh seseorang itu bagaimana. Baiklah, maka kita baca ayat Al-Quran dulu, karena ayat Al-Quran itulah yang akan menanamkan keimanan di dalam hati kita, ya, dengan sering mendengarkan, membaca, dan lain sebagainya, maka kebaikan yang banyak akan kita peroleh. Monggo silakan, Ibu siapa? Ibu Ismi Soni, Ustaz. Monggo. Monggo Bu Ismi. Matur nuwun atas kesempatannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Sadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 sampai dengan 133. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan mensucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya, yaitu Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, yaitu kepada Ibrahim. Berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya,
apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya luar biasa ini Bu Ismi membacakan Al-Quran. Ya, ini memang kalau kita mau ya memperhatikan apa yang diajarkan ustaz-ustaz kita mengulang-ulang. Jadi kita tidak hanya sekedar mengerti mengulang-ulangnya itu. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kali akhirnya betul-betul bisa. Padahal dulu tidak bisa. Sekarang sudah benar bacaannya. Sudah katakanlah seandainya didengarkan itu sudah tidak malu kita didengar oleh orang yang pintar baca Quran. Luar biasa sekali. Terus semua jamaah ini ikut aja kajian ini, ikut juga tahsin kalau mau ikut. Karena di awal-awal biasanya dibuka dengan tahsin. Hanya pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ini kadang-kadang dibuka, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang saya isi semuanya, kadang-kadang diselai dengan kultum, ya, kuliah 7 menit itu sebenarnya saya beri waktu setengah jam, ya, supaya terbiasa menyampaikan, menghadapi orang-orang banyak. Gunakan kesempatan ini, ya, siapkan sebaik-baiknya, tunjukkan bahwa kita itu memang mempunyai bakat gitu untuk menyampaikan. Dan nanti kalau kita sudah senang menyampaikan, berarti itu sudah masuk ya jiwa dakwah ke dalam diri kita seperti yang diperintahkan Nabi, balighu ani walau ayatan, ya, walau ayah, ya, sampaikan apa yang dariku, artinya dari ajaran agama Islam ini, meskipun kesempatan menyampaikan itu hanya cuman 1 ayat saking singkatnya. Atau mungkin kita masih memahami yang paham betul itu 1 ayat saja. Yang paham betul, yang lainnya paham, tapi kurang betul-betul ya, barangkali. Baiklah, mari kita kaji ayat ini, Al-Quran ini. Ayat Al-Quran ini diceritakan sebelumnya, Allah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah. Ya, setelah selesai membangun, apa yang dikatakan? Dia tidak bangga dengan suksesnya membangun itu. Dia berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah inilah yang bisa saya kerjakan amalku. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Demikian juga kalau kita diperintahkan oleh Allah, jangan lupa sertakan doa-doa itu. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimakan dari kami sholat tahajud saya kayak begini, sholat 5 waktu saya kayak begini, infak sedekah saya seperti ini. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ini yang dariku. Betapa saya masih banyak kekurangan sekali dalam menjalankan perintahmu. Ya. Innaka antas samiul alim. Engkau tentunya Maha mendengar detak jantungku, niat sungguhnya di dalam diriku, keikhlasan yang aku sampaikan, aku petikkan dalam diriku ini, alim dan mengetahui mesti bagaimana engkau akan membalaskan dengan balasan yang luar biasa ini nantinya. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, ya Allah. Ini Nabi Ibrahim nama Nabi Ismail seperti itu. Wa tub alaina, dan terimalah tobatku. Padahal apa dosanya mereka? Tidak dosa, membangun ya sudah selesai. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau menerima tobat dan maha kasih sayang. Kemudian di ujungnya dia berdoa mohon kepada Allah, Rabbana, ya Rabb kami, wab'ats fihim, utuslah ya di antara kepada mereka, atau di antara mereka itu utuslah seorang utusan, seorang rasulan minhum di antara mereka. Jadi ini doa Nabi Ibrahim tatkala sudah berapa ratus tahun baru muncul Nabi Muhammad itu, sebelumnya sudah didoakan sama Nabi Ibrahim, Rabbana, ya Rabb kami, wab'ats fihim, dan bangkitkanlah ya, dan utuslah di antara mereka itu rasulan, seorang rasul minhum ya, di antara mereka
Yang tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatika. Yang akan membacakan ayat-ayatmu. Tanda-tanda kebesaranmu. Menjelaskan tentang apa yang mereka harus lakukan. Bagaimana cara beribadah kepadamu. Ya, ini tolong ya Allah, mohon kami. Ya, ini Nabi Ibrahim kepada Allah. Bangkitkanlah seorang Rasul di antara mereka, orang Arab ini, atau keturunan Nabi Ismail ini. Ya, dan terus doa Nabi Ibrahim diterima oleh Allah dan akhirnya dikabulkan ini. Ya. Yatlu rasulan, seorang rasul minum di antara mereka, yatlu yang membacakan alaihim atas mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'alimuhumul kitab, dan akan mengajarkan kepada mereka alkitabah, kitab, yaitu kitab Al-Quran diturunkan wahyu nanti, wal hikmata, dan sunnah, ya, dan hikmah, sunnah-sunnah, wa yuzakim, dan mereka mensucikan, ya, orang-orang Mekah ini, orang musyrik ini dari kesirikan, sehingga setelah Rasulullah diutus, Mekah dibuka, kesirikan sudah hapus semuanya. Ja'al haqqa wa zaqal batil, innal batila kana zaqan. Sudah datang yang hak, ya, bertauhid kepada Allah, maka hapuslah, hancurlah yang batil, kesirikan semua. Berhala di hadapan Ka'bah sebanyak 360 itu dihancurkan semua oleh Nabi kita Muhammad SAW. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau orang tidak mau taat kepadamu ya Allah, engkau bisa menghukum bagaimanapun juga, namun engkau lebih banyak mengampuni karena engkau maha bijaksana. Wa ma yarghabu amilata Ibrahim. Barang siapa yang membenci agama milati Ibrahim, agama yang dibawa oleh Ibrahim ini, yaitu agama tauhid, ya, tidak ada yang membencinya illa man safiya nafsahu, kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Jadi diajari tauhid kok tambah syirik, ya. Jadi kemarin itu kita sudah sebutkan di dalam surat Al-Mu'min, surat nomor 40 ayat yang ke-10 itu. Ya, di hari kiamat nanti, sungguh kebencian Allah kepadamu itu lebih besar daripada kebencianmu pada dirimu sendiri tatkala kamu disuruh iman, tapi justru kamu jadi orang yang kafir, ya, justru kafir ini. Ya. Jadi orang yang membenci agama Ibrahim itu adalah orang yang berbodoh dirinya, walaqodistofainahu, dan sungguh kami telah memilihnya, yaitu Ibrahim itu, fitunya di dunia ini, dia dipilih menjadi bapak para nabi. Semua nabi-nabi itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dari jalur Nabi Ishak atau dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim ini bil akhirat, nanti di akhirat itu laminas sholihin, akan dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya, Nabi Ibrahim ini sudah disebutkan orangnya masih hidup di dunia tatkala itu, ya. Qala lahu rabbu asrim, tatkala Rabbnya memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Islamlah kalian, berserah dirilah kalian kepada Allah, ikhlas dan berserah diri kepada Allah, semua perbuatanmu itu. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Diperintah Islam, dia langsung jawab, aku Islam, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Enggak ada bantah. Tidak ada alasan. Pokoknya perintah Allah, Nabi Ibrahim contohnya selalu taat kepada Allah. Dan yang perlu kita perhatikan tentang Nabi Ibrahim itu mewasiatkan pada keturunannya. Wawasobiha, dan dia mewasiatkan, ya, perintah taat patuh kepada Allah menjadi Islam itu, ya, Nabi Ibrahim, ya, bani kepada anaknya, wa Yakub, demikian juga Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu memerintahkan anak keturunan supaya jadi orang Islam. Jadi orang Islam itu sudah ada sejak dulu. Jadi agama yang dulu, agama tauhid itu adalah agama Islam. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa alaikumuddina, sesungguhnya Allah telah memilihkan kalian adalah agama, ya. Jadi agama sudah dipilihkan oleh Allah. Oleh karena itu, fala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali mati ke dalam keadaan muslim.
Jadi jangan sampai di antara kita mati dalam keadaan kafir. Ini pesannya Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim diutus dulu. Ya. Kemudian pesan kepada anaknya, itu jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Ila ta'antum muslimun. Ya. Kemudian diberi contoh oleh Allah Ta'ala. Am kuntum syuhada'a. Apakah kamu menyaksikan, ya, susah menyaksikan idh hadara Ya'qubal maut, tatkala Nabi Yakub itu terdatangan tanda-tanda kematiannya. Ya, dia sudah merasa bahwa saat itulah kematian sudah dekat sekali, ya, sebentar lagi akan mati. Kemudian dia berpesan kepada anaknya, idh qala libanihi, tatkala dia berkata kepada anaknya, mata buduna min ba'di, wahai anak-anakku, kalau saya sudah mati, siapa yang kamu sembah setelah saya nanti? Ya, para anaknya itu mengatakan, nak butuh ilahaka, aku akan menyembah kepada Tuhanmu, ya, wa ilaha abaika Ibrahim, dan Tuhannya bapakmu Nabi Ibrahim, wa Ismailah wa Ishaq, dan Tuhannya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, ilah wahidah, yaitu Tuhan yang esa. Jadi sejak dulu sudah diperintahkan, sudah diingatkan, Tuhannya itu hanya Allah yang esa, bukan yang lain. Maka dari itu kalau ada menyembah selain Allah, itu bukan agama Nabi Ibrahim. Ya, semua agama itu bersumber dari agamanya Nabi Ibrahim yang diajarkan. Agama adalah agama tauhid, menyembahnya kepada Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami, ya, semua ini para putra-putra itu kepada Allah lah kami berserah diri jadi muslim. Inilah, ya, kita nanti masuk ada dasar-dasar Islam, karena pesannya memang kita harus dijadikan menjadi seorang muslim. Monggo sekarang dibuka bukunya, ya, pengertian dan pengertian Islam dan tingkatannya. A. Pengertian Islam. Monggo Pak Tomo. Ya, Ustaz. Bismillah. Pengertian Islam dan tingkatannya. A. Pengertian Islam. Islam secara bahasa berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut istilah syariat, apabila dimutlakkan berada pada dua pengertian. Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik usul atau pokok maupun huru atau cabang, juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 131. Ingatlah ketika Rabb-nya berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Maka dia menjawab, aku berserah diri kepada Rabb sekalian alam. Ya, jadi Islam ini yang mencakup seluruhnya. Kalau disebutkan Islam tanpa iman, ya, Islam itu artinya ya akidahnya, ya akhlaknya, ya ibadahnya, ya semua adalah sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama ini. Kita tidak boleh menyekutukan sesuatu, bertauhid kepada Allah Ta'ala, kalau beribadah hanya kepada Allah dan seterusnya. Itu Islam tanpa iman. Tapi kalau nanti disebutkan iman, ada pengertian yang tersendiri. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan, tadi sudah kita baca, idh qala lahu rabbuhu, ingatlah tatkala Tuhan Nabi Ibrahim itu berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah kamu. Ya, berserahlah diri kamu, jadilah orang Islam. Qala aslamtu lirabbil alamin. Lirabbil alamin. Ya, dia Nabi Ibrahim mengatakan aku berislam, berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi kalau sudah diperintahkan, iya, ya kita kerjakan.
mulutnya mengucapkan, hatinya meyakini, mulutnya mengucapkan ucapan itu dan dilakukan dalam perbuatan. Setelah kita meyakini bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah memang betul diyakini benar, maka terucaplah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka setelah itu, maka Islam mengerjakan apa yang diperintahkan agama ini. Tidak musyrik, ya, tidak minta kecuali kepada Allah, tidak bersandar kecuali kepada Allah, dan ya tidak ada yang dicintai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang sudah menjadi orang Islam. Ya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 19. Enggak, Pak? Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, jadi jelas di sini disebutkan, ya, orang hidup itu kalau tidak jadi orang Islam, ya, maka tidak ada gunanya hidupnya. Karena hidup yang hanya sebentar itu nanti akan diakhiri dengan penderitaan yang abadi, yaitu di dalam neraka. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan kepada kita, inadina, sesungguhnya agama itu yang diridhoi oleh Allah, yang diperhitungkan seluruh amalnya, ya. Inadina indallahi al-Islam, hanya Islam. Jadi kita kalau sudah tidak Islam nggak dihitung, sudah amal baiknya nggak dihitung, semuanya dianggap buruk, langsung aja dilempar ke dalam neraka. Itu masuk neraka tanpa hisab. Ya, pokoknya menjadi orang selain orang Islam masuk neraka tanpa hisab. Jadi langsung saja dimasukkan dalam neraka. Maka hati-hati, jangan sampai ada keluarga kita, anak kita, bapak kita, ya saudara kita, apapun yang belum Islam. Ya, jadikan, ajaklah mereka menjadi orang Muslim, meskipun barangkali belum sholat, belum puasa, belum itu, sudah tidak apa-apa. Ajarkan, sampaikan yang mudah-mudah dulu, ya. Pokoknya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, gitu aja pertama kali. Jadi yang jangan berat-berat itu, ya. Makanya yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah mereka, jangan dibikin mereka sulit, ya. Jadi nanti pemikirannya apa? Jadi orang Islam sholat 5 waktu, ya, sebelum sholat harus wudhu lagi, kecek-kecek terus, penuh air, ya, 5 kali lagi, ya, enak-enak tidur, suruh bangun, sholat subuh, ya, sudah, ya, suruh kerjakan sak mampunya dulu. Nanti kalau mereka sudah mengerti, mereka diajari yang lebih jauh lagi. Jadi dia la ilaha illallah sudah benar, baru diajari sholat. Kalau sholat sudah mulai benar, baru diajari bahwa di dalam Islam diwajibkan zakat. Ya, sudah. Kalau kaya, kalau nggak kaya ya tidak. Kalau sudah, kemudian Ramadan diharuskan puasa. Ya, karena kalau orang Islam manut. Kalau dari awal sudah berkeyakinan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, artinya yang ditaati ya Allah. Sekarang Allah menentukan puasa Ramadan, puasa, ya. Kemudian kalau juga mempunyai kesempatan dan kelapangan, berangkat haji di Baitullah. Maka sempurna dia jadi orang Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitab. Orang-orang yang diberi kitab itu tidaklah berselisih, ya, mereka illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, setelah mereka itu tahu ilmunya, betul-betul menurut kitab mereka itu sudah dilihat ciri-ciri nabi itu sudah ada semuanya dan benar adanya. Namun mereka sebagian membenarkan, sebagian daripada mereka tidak membenarkan. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 146. Itu orang-orang Yahudi kenal kepada Nabi kita ini, bahwa dia memang Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu itu. Ya. Jadi mereka itu memang menunggu-nunggu datangnya Nabi. Ya. Ya. Jadi setelah mereka yang ditunggu itu datang, maka justru mereka menghindari. Ini di surat Al-Baqarah yang 89. Ya. Itu mereka nunggu-nunggu, ya, supaya bisa melawan orang musyrik. Kemudian setelah ditunggu datang dan dia kenal, maka dia mengingkari. Monggo Pak Tomo dibaca yang Al-Baqarah 89 dulu,
baru nanti kita baca 146. Monggo Pak Tamu. Ya Ustaz. 89 Ustaz. Ya. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Iya. Jadi falama ja'ahum, ya, tatkala datang kepada mereka kitab, sebuah kitab yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah min indillah, dari sisi Allah, yang isinya kitab itu musaddiqan, membenarkan lima ma'ahum, apa yang ada pada mereka, ya. Ikram yang ditunggu-tunggu yang membawa ini. Wa kanu, dan adalah mereka itu min qabli, sebelumnya yastaftihuna, mereka selalu mengharapkan kemenangan ala ladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir itu, ya. Falamma, maka tatkala ja'ahum, datang kepada mereka, ya, ma'arafu, apa yang mereka kenal, ya, di dalam kitabnya itu, kafaru bih, mereka ngingkari, mereka tidak mau, ya, tidak mau percaya. Maka kata Allah, falaknatullahi, maka Allah melaknat, laknat Allah alal kafirin, kepada orang yang kafir. Sekarang kita baca surat 46, surat Al-Baqarah ayat 146, monggo Pak. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Jahatnya orang Yahudi seperti itu. Sudah ngerti ya. Maka dari itu mereka itu nanti akan masuk neraka. Hanya saja mereka mengatakan bahwa masuk neraka mereka paling nggak lama. Saya masuk mereka sebentar saja kemudian dikeluarkan sama Allah Ta'ala. Oh, saya ini ada kekasih Allah, ya. Jadi kalau telah masuk neraka enggak lama, ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan lang tamassanan naru ila ayyamam ma'dudat, tidak akan masuk kami ke dalam neraka kecuali pada hari-hari yang tertentu saja. Jadi tidak lama lah maksudnya itu, ya. Jadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 80, Pak. Ya, Pak Tomo, biar kita membacakan ayatnya itu. Orang Yahudi itu mengklaim dirinya dia masuk neraka paling-paling nggak lama saja, ya. Monggo, Pak. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Terus ayat berikutnya 81. Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi itulah ya, mereka, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa mereka, kenapa mereka begitu sombong, tidak mau diajak masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi. Kalau toh mereka masuk neraka, Allah paling nggak lama selama menyembah anak sapi itu 40 hari, setelah itu masuk surga. Karena kami itu adalah anak-anak Allah, orang yang paling disayang oleh Allah, ya. Ya, kul atakhadtum indallahi ahdan, ya. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu sudah menerima janji dari Allah? Fala yukhlifallahu adahu, sehingga Allah tidak menyalahi janjinya. Nah, ini. Jadi itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita lanjut ini ya, buku kita ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ayat 85, ya enggak bawahnya Pak. Bawahnya ya lagi moga Pak. Iya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Imran 85, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, nyakit. Maka kita tandaskan lagi, jangan sekali-kali kita tidak menjadi orang Muslim.
Karena semua agama, kalau agama nggak diterima, amalnya nggak diterima, dosanya diterima. Ya, dosanya itu mesti akan dihukum, tapi amal baiknya tidak sama sekali menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan, meskipun membangun 100 pura barangkali atau 100 gereja, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Mereka akan dihadapi amalnya sebagai haba mansura, sebagai debu yang berterbangan saja. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, menurut Syekh Al-Imam Muhammad, monggo Pak. Menurut Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ya, jadi Islam itu tidak hanya sekedar ya sholat 5 waktu. Jadi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jadi mengimani kepada Allah bahwa hanya Allah yang berhak memerintahnya, hanya Allah yang berhak dicintainya, hanya Allah yang berhak dipatuhinya dengan kepatuhan tanpa syarat ini. Tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan yang sempurna dan berlepas diri dari perbuatan syirik ya dan para pelakunya. Jadi kita tidak membenarkan, tidak menyetujui orang yang melakukan perbuatan syirik, karena kita melarang seluruhnya juga sudah tidak mampu. Orang yang misalnya memuja-muja berhala atau ke candi, kemudian candinya itu diberikan sesuatu yang dianggap keramat, di situ kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting kita selisih perbuatan mereka itu. Yang kedua, enggak Pak? Kedua, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang dengannya terjaga diri dan harta seseorang, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati. Jadi setiap mukmin adalah muslim, karena ia adalah orang yang mewujudkan iman yang kuat dalam hatinya dan melaksanakan Islam. Tetapi tidak setiap muslim adalah mukmin, karena terkadang imannya masih lemah dan ia belum mewujudkan dengan amal-amal anggota badan secara sempurna. Ya, jadi kalau orang mengatakan mukmin, ya jelas dia muslim, tapi muslim saja belum tentu mukmin. Ini ternyata sesuai dengan teguran Allah kepada seorang yang Badui yang datang kepada Nabi. Ya, dia datang tiba-tiba, ya, dia mengatakan dia sudah beriman. Ya, maka Nabi kita kata-kata kalau sekarang diguyu aja lah. Ya, kalau kamu belum mukmin tapi masih muslim, maka dibaca di dalam surat Al-Hujurat 14 itu Pak, bawahnya. Iya, Ustaz. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Hujurat ayat 14, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum pasti masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang. Jadi meskipun masih muslim, belum tingkat mukmin, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal yang dikerjakan oleh orang yang masih muslim. Ya, karena muslim itu kalau sudah terus-menerus dibina akan menjadi mukmin. Kalau sudah mukmin, maka menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena wali-wali Allah itu kata Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka takwa kepada Allah. Jadi orang yang wali, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah itu hatinya sudah betul-betul tenang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak pernah sedih masalah rezeki, enggak pernah sedih masalah sakit dan seterusnya.
apa saja yang menimpa dirinya itu merupakan satu kegembiraan karena ini rahmat Allah. Nah, kalau sakit dosanya sedang dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mendapat nikmat karunia, kelapangan, kita disuruh berbagi dengan yang lain dan kita pun siap melakukannya. Itu orang mukmin. Jadi di sini diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini, qalatil a'rabu. Berkatalah orang-orang yang Arab gunung, ya, yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah amanah, kami telah beriman. Ya, kami telah beriman. Artinya dia sebenarnya sudah masuk Islam saja, bersahadat ini. Maka kepada orang yang mengatakan seperti itu, Allah memerintahkan kepada nabinya, kul, katakan wahai Nabi, lam tu'minu, kamu belum beriman, Cak, itu loh ya. Kamu belum beriman, walakin akan tetapi kulu aslamna, cukup kamu berita, saya sudah masuk Islam, saya sudah jadi orang Islam, sudah tunduk patuh dengan ajaran agama Islam. Kenapa? Walama yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati, masih Islam saja. Ya, nanti iman itu apa? Kita terangkan ini. Wa in tuti'ullaha, namun meskipun belum beriman, kalau taat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, sehingga tidak pernah mendurhakai Allah dan rasulnya, la yalitu min a'malikum, Allah Ta'ala tidak akan mengurangi pahala amalmu. Ya, kalau kamu sedekah, kamu sholat, kamu mengerjakan apa saja ajaran Islam, diberi pahala sempurna, sama dengan pahalanya orang yang beriman, ya, tidak dikurangi sedikit pun. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Sekarang yang dikatakan iman itu kayak apa? Kalau begitu, kita lanjut pada ayat yang ke-15, Pak. Dibaca surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, ya. Monggo, Pak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Iya, ya. Karena iman sebenarnya, ya, inamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang dikatakan beriman itu hanyalah, ya. Orang yang beriman itu hanyalah yang mempunyai sifatnya orang beriman. Ya. Kalau di dalam surat Al-Anfal itu, ayat yang kedua itu juga inamal mu'minuna, sama. Hanya di sana yang disebutkan bukan masalah mamalnya. Ya. Inamal mu'minuna, ya, sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ya. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, malam yartabu, kemudian tidak ada keraguan. Tatkala diperintah oleh Allah siap, ya, dilarang oleh Allah dijauhi, ya, disuruh dakwah, disuruh berinfak sedekah, memberikan hartanya, siap, itu namanya kita sudah beriman. Ya, sekarang kita bisa lihat sendiri diri kita sendiri. Apakah kalau kita diberikan oleh Allah kelebihan, kemudian kita disuruh berbagi dengan yang lain, siap, atau masih istirahat, ya. Kalau yang lain disuruh sholat, oke, ya, disuruh jihad, oke, ya, disuruh misalnya bangun malam, monggo. Tapi kalau mengeluarkan harta nanti dulu. Itu berarti belum Islam, karena belum beriman. Karena iman adalah, ya, orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, malam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi, ya, tidak ada keraguan. Kemudian wajahadu, ya, bi'amalihim, dia berjihad dengan hartanya. Untuk menegakkan Islam, dia itu hartanya siap dikorbankan, ya. Bi'amalihim wa anfusihim, juga diri mereka, fisabilillah, di jalan Allah. Maka ulaika, mereka itulah humus shadiqun, termasuk orang yang benar pengakuannya, iman mereka, ya. Kita lanjut, monggo Pak Tomo, tingkatan Islam. B. Tingkatan Islam. Tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim adalah 3, yaitu pertama, mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedua, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Dan ketiga, mengenal nabinya Muhammad SAW. Mengenal agama Islam adalah landasan yang kedua dari prinsip agama ini, dan padanya terdapat 3 tingkatan.
Yaitu Ya, sebentar ya, kita lihat dulu ya. Dari Islam itu harus kita pahami dengan ilmu, ya. Harus kita mengerti. Pertama kita harus mengenal Allah dengan pengenalan dengan ilmu juga. Jangan sampai kita mengenal Allah dengan kejahilan, kebodohan, ya. Setelah kita kenal Allah dengan ilmu yang benar, maka kita kenal Islam juga dengan ilmu. Jangan sampai kita mengenal agama Islam itu ya manut, ya. Kalau mati ya rame-rame tahlilan, ditahlili kalau sudah itu Islam katanya sudah seperti itu. Kalau nikah ya mau syahadat ya, yang penting itu. Jadi bukan itu. Kita harus menjadi orang Islam yang mengerti ilmunya orang Islam. Sehingga kita tidak akan ikut ya tidak grubyuk gitu ya. Jadi nggak mengetahui dasar pijakan yang kokoh. Islam harus seperti itu. Dan yang terakhir, yang penting itu juga mengenal Nabi kita Muhammad SAW juga dengan ilmu. Nabi adalah manusia terbaik di dunia ini yang dipilih oleh Allah untuk membimbing kita semuanya. Ya. Kemudian dipilihkan lagi orang terbaik setelah Nabi, yaitu para sahabat Nabi yang menemani Nabi dalam menjalankan atau mengembangkan Islam ini di muka bumi ini. Ini kita harus tahu siapa Nabi, bagaimana akhlaknya, kalau berbicara bagaimana, dan seterusnya. Sehingga kita dalam Islam itu tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Jangan sampai di antara kita ada yang ragu tentang Islam yang kita miliki ini. Nah, tingkatan-tingkatan Islam ini, monggo Pak dibaca. Tingkatan-tingkatan Islam. Islam memiliki 5 rukun, yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanyalah Allah. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. 2. Menegakkan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Puasa di bulan Ramadan. 5. Menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana. Ya, terus kan Pak, terus. Kelima rukun Islam ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam tentang Islam. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menuju ke sana. Ya, langsung terus Pak, itu karena masuk hadis itu. Juga sabda Nabi SAW, Islam dibangun atas 5 hal. 1. Bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 2. Menegakkan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan 5. Menunaikan haji ke Baitullah. Ya, jadi setelah rukun Islam yang pertama itu betul-betul diyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kita sudah bebas dari kesyirikan, itu baru amalan bawahnya itu ada artinya. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Kalau la ilaha illallah benar. Maka dari itu menjadikan la ilaha illallah benar harus dengan ilmu. Tidak boleh la ilaha illallah itu diucapkan saja tanpa ilmu, tanpa yakin, tanpa ikhlas, ya, dan seterusnya. Nanti kita bahas tentang rukun la ilaha illallah supaya la ilaha illallah itu membawa kepada kebahagiaan kita besok di akhirat di surganya. Ya. Tingkatan kedua, monggo Pak. Ya, iman memiliki dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau rintangan dari jalan dan malu. Salah satu adalah cabang iman. Ya. Saya kelewatan saja. Kelewatan Pak, tingkatan Ya. Yang tingkatan kedua, Pak. Ya. Tingkatan kedua atau iman. Iman
Definisi iman menurut Ahlu Sunnah mencakup perkataan dan perbuatan, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan, dapat bertambah dengan ketaatan, dan dapat berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ya, jadi iman ini ya sudah tingkat kedua setelah Islam. Islamnya benar kali tadi di dalam surat Al-Hujurat disebutkan sudah, maka harus diucapkan. Tidak boleh kita yakin percaya tapi tidak diucapkan seperti Abu Thalib itu ya. Abu Thalib itu sudah yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, sudah yakin. Dan yakin juga Muhammad utusan Allah, yakin. Tapi tidak mau mengucapkan, sama saja dia juga dikatakan kafir. Musyrik kafir. Tetap saja karena tidak diucapkan. Kemudian ada Abdullah bin Ubay bin Salul sudah mengucapkan. Bahkan kadang-kadang berjuang dengan Nabi. Sholat bersama dengan Nabi, di belakang Nabi. Tapi tidak meyakini hatinya tentang kebenaran Islam. Itu namanya orang munafik. Jadi mengucapkan tapi tidak mau meyakini, ya, mengucapkan, mengerjakan, tidak mau meyakini. Kemudian mengerjakan perbuatan saja, tidak meyakini, tidak mengucapkan, tambah ini tidak diterima sama sekali, ya. Itulah, ya. Kemudian iman memiliki beberapa tingkatan, tadi sudah dibaca, sebagaimana yang terdapat di dalam satu hadis, ya. Tingkatnya ada 70 cabang atau lebih, ya, dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan dipraktekkan tentunya. Dan cabang yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan di tengah jalan, itu tandanya iman. Jadi kalau kita ada pagar misalnya, ya, itu menghalangi orang atau gangguan menghalangi orang, dibuang. Jangan tambah orang mau berangkat ke masjid pagi, ditutup semua pintunya sehingga orang tidak bisa berangkat ke masjid. Itu sudah, ya, imannya yang paling rendah saja tidak ada, ya. Jadi menghalangi atau membuang rintangan yang di tengah jalan itu adalah yang paling rendah. Rukun iman, moga Pak. Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikatnya. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. 4. Iman kepada rasul-rasulnya. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi tidak ragu lagi, ya, bahwa Allah memang Tuhan kita. Allah Maha Kuasa. Allah tempat bergantung, ya. Allah bisa melindungi semua hambanya ini. Dan Allah yang memutuskan perkaranya besok di hari kiamat, ya. Iman juga kepada Allah, bahwa Allah mempunyai makhluk yang namanya malaikat. Malaikat itu tugasnya ada yang mencabut nyawa, ada yang menyampaikan wahyu, ya, ada yang membagi rezeki dengan perintah Allah itu. Jadi beriman ada. Kemudian iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah berupa kitab Al-Quran, ya, kitab Zabur, Injil, Taurat, ya, dan lembaran-lembaran yang dulu diturunkan oleh Allah sebagai pedoman, ya, untuk manusia ini. Kemudian iman kepada rasul-rasulnya, bahwa Allah telah mengutus rasulnya berupa manusia, yaitu rasul dan nabi, dan rasul berupa malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada para nabinya. Dan iman kepada hari akhir, bahwa hari ini nanti ada hari terakhir, namanya hari kiamat, ya. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, ya. Yang pasti terjadi yaitu kiamat, ya. Ya, Mal-Haqqah, apa sih yang pasti terjadi itu, ya, yaitu hari kiamat itu. Kadzabat Tsamud wa 'ad bil qari'ah, ya. Yang diganti oleh Allah Ta'ala. Ya, ternyata kaum Samud, ya, karena kaum Ad telah mendustakan hari yang menggetarkan itu. Jadi kita percaya dengan hari akhir. Yang terakhir itu yang menjadi kuncinya juga iman kepada takdir baik dan buruk. Kalau ada orang baik itu takdir, kalau orang dari buruk itu juga yang menakdirkan Allah. Hanya saja takdir itu ilmunya Allah. Tidak seorang pun manusia di muka bumi itu yang mengetahui bagaimana takdir dirinya, bagaimana takdir orang lain. Karena takdir itu hanya Allah sendiri yang mengetahui.
Maka tidak ada alasan aku ditakdir ini jadi penghuni neraka, gak apa-apa jadi orang kafir, tidak bisa. Ya, kita harus berusaha jadi orang mukmin karena Allah menyeru kepada kita menjadi orang muslim. Ya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, nanti kemudian dipanggil orang-orang yang beriman. Beriman diperintahkan, pasti bisa dikerjakan. Jadi tidak ada manusia yang dikatakan aku takdirnya masuk neraka, tidak ada. Tapi masuk neraka itu memang takdir, ya. Karena mereka sudah diberikan oleh Allah penjelasan, Al-Quran diturunkan, Rasul juga membacakan, ya. Seperti disebutkan di surat Fatir, surat Al-Fatir, nanti orang-orang kafir itu akan berteriak-teriak di dalam neraka, mereka ingin kembali di dunia, akan beramal baik, ya. Surat Fatir, surat nomor 35, ayat 37. Ya, monggo Pak. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu memberi peringatan? Maka rasakanlah adab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang dolim seorang penolong pun. Ini menunjukkan bahwa kafir itu pilihannya. Bukan dipaksa begitu saja sama Allah Ta'ala, tidak. Tapi pilihan menjadi orang kafir mereka. Jadi kalau sudah menjadi orang kafir yang pilihannya sendiri, maka besok kalau dimasukkan neraka, dia berteriak-teriak untuk melihat kembali kepada dunia itu. Ya. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka ini. Apa teriakannya? Persis seperti ini nanti. Rabbana ya Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka itu, kembalikanlah kami ke dunia, kami na'mal sholihan, kami akan beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal saya yang seperti itu dulu. Jadi mereka kalau sudah masuk neraka, kepingin keluar lagi dari neraka, dia mengatakan saya nanti tidak berubah seperti itu. Ya sama dengan maling itu kapok dipukuli, nanti kalau dilepaskan maling lagi ya seperti itu. Awalam amirkum, bukankah kamu sudah kami panjangkan umurmu? Kamu umur 50, 60, 70, 80, lu kok tetap dari kafir, ya? Umur sekian ini, mestinya kalau kamu gunakan jadi orang muslim 1 bulan saja atau 1 minggu saja sebelum mati jadi orang muslim, kamu pasti tidak akan masuk neraka, ya. Jadi ma yatadzakaru wa fima mang tadzakaru. Orang yang berpikir mestinya di dalam umur sekian itu mereka akan memikirkan apa yang harus dikerjakan karena hidup itu